Cerita dimulai sama Denji yang kembali mimpi ada di ruangan misterius dengan Pochita yang ngelarang buat buka pintunya. Di tempat makan, ngeliat segelas kopi bikin Denji kembali inget sama Reze. Dia belum bisa move on sama ayang admin yang udah jadi sate. Berpindah ke tempat Makima, karena Makima punya jatah cuti, ia mengajak Denji dan kawan-kawan buat liburan bareng ke Enoshima. Ngedengar itu tentu aja Denji sangat gembira. Tapi suasana berubah ketika para anggota lain datang. Mereka melihat tayangan berita tentang Chainsaw Man. Karena kerusakan gara-gara pertarungannya melawan Bom Devil terlalu besar, pihak biro keamanan udah nggak bisa menyensor beritanya lagi. Sehingga kabar adanya Chainsaw Man di Jepang udah nyebar ke seluruh dunia. Hal itu tentu aja ngebuat negara-negara besar mulai mengincarnya. Tapi alih-alih khawatir, Denji malah seneng karena udah bisa masuk TV. Makima pun lanjut menjelaskan kalau liburan itu sebenarnya cuma samaran. Makima mempersiapkan kekuatan tempur untuk melindungi Denji dari para asasin yang mengincarnya. Pihak dari Amerika ngirim 3 bersaudara Devil Hunter, sedangkan di belahan dunia lain di wilayah yang bersalju mengirim 2 orang ini. Yang cowok namanya Tolka, sedangkan yang cewek sayangnya nggak disebutin namanya. Tapi di sini Tolka menyebutnya Master, jadi kita anggap aja namanya Master. Dan untuk China, mereka mengirim sosok yang kuat yaitu Guangxi dan gadis-gadisnya. Sebagai imbalannya, Guangxi cuma minta buat gadis-gadisnya ini dikasih hak asasi dan juga pendidikan. Sedangkan pihak Jerman mengirim seseorang yang punya nama besar yaitu Santa Claus. Sebagai imbalannya, pihak Jerman ngebebasin apapun yang ia mau. Dan Santa Claus meminta 4 anak, di mana 3 anak untuk kontrak dan satunya untuk kenikmatan. Kembali ke Denji yang lagi mikir banyak hal. Yang pertama, kenapa ada banyak orang yang menginginkan jantungnya. Yang kedua, sebenarnya Pochita itu siapa? Dan yang ketiga, kenapa malah nggak jadi jalan-jalan sama Makima? Kemudian datanglah Aki. Gue bukan bantal woi. Aki ngasih paham ke Denji tentang situasinya sekarang. Tapi ia juga menghibur kalau Makima nggak pernah bilang kalau liburannya bakal dibatalin, melainkan cuma ditunda. Dan Denji pun menyimpulkan kalau itu masalah gampang. Selama ia bisa mengalahkan semua para pemburu, berarti mereka bisa jalan-jalan. Di sebuah danau sambil makan nasi kepal, Power dan Denji asik ngeliatin sekawanan bebek yang berenang. Kita boleh nangkep dan makan burung itu nggak sih? Kalau gue presidennya mah gue bolehin. Denji kembali memungut nasi kepalnya. Woi, jangan makan makanan yang udah jatuh. Bahaya bisa keracunan. Lah, terserah gua om, gua yang beli. Semua orang membujuk Denji buat menurutinya. Udah dibuang ke dalam perut. Diperkenalkanlah para pengawal utama, Kusakabe dan Tamaoki dari Divisi 2, dan Yoshida, seorang pemburu iblis swasta. Ditambah lagi Angel, Aki, dan 3 orang agen dari Kyoto. Belum lagi orang-orang di balik layar yang terus memantau situasi. Kemudian berpindah ke tim Kyoto yang lagi istirahat dalam perjalanan, sambil ngobrolin masalah ini. Walaupun kemunculan Chainsaw Man sangat menghebohkan, tapi nggak ada yang tahu wajah manusianya. Jadi kenapa nggak mereka sembunyiin aja si Denji? Kan jadi lebih tenang. Lalu Subaru menjelaskan kalau menyembunyikannya adalah hal yang percuma, karena para devil punya penciuman yang sangat tajam. Dan mereka pun ngelanjutin perjalanannya ke Tokyo. Namun tiba-tiba mobil mereka pun menabrak pohon. Dan nggak lama dari itu mereka ditembakin sama grup Amerika yang tentu aja abis ngeberesin semua mayatnya, mereka bakal nyoba menyamar jadi tim Kyoto. Pindah ke restoran burger tempat kelompok Denji berada. Di sini Power merengek karena ada sayuran di burgernya. Waktu ia mau ngasih sayurannya ke Denji, Kusakabe melarangnya karena sayuran sangat baik untuk kesehatan. Dan dikonfirmasi oleh Aki kalau Power itu selalu menyisihkan sayurannya kalau makan di rumah. Tamaoki pun ikut menyuruhnya untuk memakan sayurannya. Power pun gak terima disuruh-suruh, karena kalau mau, Power bisa ngerubah tempat ini jadi lautan darah. Tapi dengan paksa, Denji masukin semuanya ke mulut Power. Sambil terpaksa, Power pun nyoba nelan semuanya. Sedangkan Denji cuma bisa ketawa ngelihat ekspresinya. Power pun ngerasa pengen muntah dan nyuruh Denji buat makan apa yang Power keluarin. Tentu aja, karena udah trauma, Denji gak mau nyoba itu lagi. Di tengah kehebohan itu, muncullah Master yang lewatin Denji.
Dan karena Power ngambek, kelompok Denji pun pergi dari tempat tersebut. Ternyata Master punya kontrak sama Curse Devil dan udah menusuk Denji dengan paku sebanyak 3 kali. Tinggal 1 tusukan lagi maka Denji bakal mati. Dan dia menugaskan Tolka untuk tusukan yang terakhir. Berpindah ke Kobeni dan Violence Devil yang lagi berpatroli. Mereka didatangi oleh orang Amerika sebelumnya. Ia meniru wajah Kurose dan menyuruh mereka buat minta bantuan. Dan mereka mencoba menelpon bantuan. Balik lagi ke grup Denji. Di sini Denji mulai menyadari kalau sebenarnya operasi ini bukan buat melindunginya, tapi justru sebaliknya. Denji di sini digunain sebagai umpan, dan itu dibenarkan sama Aki. Kalau ternyata mereka sengaja mengekspos Denji sama Power buat mancing musuh keluar. Dan tentu aja Denji sama Power itu jauh lebih sulit buat mati dibanding mereka. Ngedengar itu, mereka berdua marah. Tapi di sini Aki kembali merayu. Hal itu sengaja dilakuin supaya musuh cepat habis. Dan dengan begitu, mereka bisa cepat jalan-jalan ke Enoshima. Dan tentu aja di sini Denji gampang dibujuk. Sedangkan Power ngerasa itu nggak adil. Karena kalau misi ini sukses, Aki dan Denji dapat imbalan, sedangkan Power nggak dapat apa-apa. Lalu Aki pun nanyain apa yang Power inginkan. Dan dengan senyuman anehnya, Power bilang, Aku mau nyedot darah manusia sampai mereka mati. oke Denji, abis ini selesai biarin si Power nyedot lu sampai mati. Hah? Mana ada? Darah Denji. Yuhu. Lanjut ke grup Kobeni yang akhirnya ketemu sama grup Denji. Mereka berbincang soal pembunuhan yang terjadi pada grup Kyoto. Tapi Power malah salpok sama mobilnya Kobeni. Kobeni bilang kalau itu mobil hasil nabung dari gajinya plus sedikit tambahan dari ortu. Kocaknya Power malah bilang kalau itu mobilnya dan nuduh kalau Kobeni udah nyuri. Dan Power pun dengan paksa masuk ke kursi sopir. Tentu aja di sini Kobeni mulai was-was, takut mobilnya kenapa-napa. Dan di tengah perbincangan Denji sama si penipu itu berlangsung, Denji langsung terkapar, sedangkan si penipu langsung tewas seketika. Power dan Kobeni pun keringat dingin. Tapi Power mencoba buat tetap santai dan bilang, Ini mobil lu kan, jadi bukan salah gue. "Lah, Lu gak bakal nyalahin gue kan? Dasar pembunuh lu. Si Kobeni yang nyetir pak, jangan salahin gue. Tapi di tengah rasa syok itu, wajah si penipu kembali ke bentuk asalnya. Mereka pun sadar kalau ternyata itu adalah salah satu pemburu dari Amerika yang menyamar. Aki pun yang tadinya syok berat, mulai ngerasa lega. Jelaslah dari awal cuma gue yang sadar kalau itu musuh. Sedangkan Kobeni ngeliat saudaranya mati sia-sia, saudaranya ini berencana ngebalas itu sama Power. Tapi ternyata yang ngelakuin itu adalah Yoshida. Tapi dengan cepat, orang yang tersisa itu ngerubah wajahnya dan berpura-pura jadi orang random yang gak sengaja lihat pembunuhan itu. Dan Yoshida di sini percaya sama orang itu karena ia menganggap kalau seorang profesional itu nggak mungkin langsung muntah lihat kejadian itu. Berpindah ke Guangxi dan para gadisnya yang baru sampai ke Jepang. Mereka singgah di restoran sushi untuk mencobanya. Dan karena Guangxi ngerasa capek, jadi dia memilih buat istirahat di hari itu dan baru mulai perburuannya esok hari. Dan keesokan harinya perburuan besar-besaran pun akan dimulai. Makima menyadari kalau Santa Claus udah berada di Jepang. Ia menghabisi banyak sekali boneka-boneka Santa Claus. Kemudian Makima mengutus Bim dan Princi buat ngebantu Denji. Sedangkan dari kejauhan, Santa Claus dengan santai memantau dan mulai melakukan aksinya. Tiba-tiba kelompok Denji dikejar sama segerombolan boneka manusia. Sebagai konteks, Santa Claus punya kontrak dengan Doll Devil, sehingga dia punya kekuatan merubah manusia jadi boneka dan mengontrolnya. Boneka-boneka itu lebih mirip kayak zombie, dan sekali aja manusia bersentuhan sama boneka tersebut, mereka bisa langsung berubah jadi boneka. Kusakabe ngeluarin kekuatannya. Para boneka itu langsung berubah jadi batu. Tapi karena jumlahnya terlalu banyak dan harus tetap waspada buat gak kesentuh, tentu aja jadi jauh lebih sulit. Mereka pun milih buat lari ke lantai 2. Tapi sayangnya di sini Power tertangkap. Tanpa banyak pikir panjang, Denji langsung ngebantunya. Mereka terkejut karena Power dan Denji gak berubah jadi boneka. Dan ternyata cuma manusia murnilah yang bisa berubah jadi boneka. Sedangkan Denji dan Power tentu aja bukan. Mereka juga dibantu sama anggota divisi lain yang udah disebar di berbagai tempat. Mereka juga membicarakan kalau boneka ini cuma bisa dikendalikan dari jarak dekat. Jadi pasti Santa Claus ada di dekat sini. Dan kamera berpindah ke gerombolan zombie boneka itu udah semakin banyak yang mengepung. Para boneka itu rupanya bisa beradaptasi sama serangannya. Ngelihat itu, Angel Devil udah mulai jengkel dan dia pun akhirnya pakai kekuatannya.
Angel memakan umur mereka. Tapi setelah itu Angel langsung terlihat lesu. Aki bilang harusnya Angel pakai kekuatan itu dari tadi, tapi Angel ngejawab kalau dia punya alasan sendiri. Ya walaupun cukup chaos, tapi sejauh ini masih cukup lancar. Sedangkan di bagian luar, Guangxi akhirnya mulai beraksi. Dia mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk menyerang. Dengan cepat, Guangxi melesat ngelewatin biro keamanan, ngelewatin para boneka, dan ia berhenti dengan kondisi pedang yang udah hancur. Dan Guangxi langsung narik pedang yang lainnya. Para biro keamanan itu belum menyadari apa yang udah terjadi. Sedangkan Pingxi cuma ketawa sambil bilang kalau ada mayat yang bisa ngomong. Para biro keamanan itu nggak ngerti apa yang Pingxi katakan karena pakai bahasa Cina. Tapi tiba-tiba kepala mereka terbagi. Dan gak cuma itu, semua boneka yang dilewati Guangxi tercincang di berbagai bagian. Saking kuat dan cepatnya Guangxi, orang-orang yang udah ditebasnya bahkan telat menyadari itu. Melihat ada yang janggal, Aki mulai waspada. Dan dalam sepersekian detik, nyawa Angel dan Nakamura dalam bahaya. Aki mencoba menahan serangannya, walaupun harus terjungkal. Beruntungnya nyawa mereka masih selamat, dan kali ini Guangxi udah ada di hadapan Denji. Sedangkan di bagian luar, para haremnya Guangxi berhadapan sama Kishibe, ditemani Galgali dan Kobeni. Di sini pedang Guangxi udah hancur semuanya. Tapi meski begitu, kelompok Denji benar-benar dibikin gak berkutik sama serangan cepat Guangxi. Tersisa Yoshida yang masih berusaha bertahan. Ia mengeluarkan Octopus dan mulai menyergap Guangxi. Tapi tetap aja Yoshida gak bisa apa-apa lawan Guangxi. Dan saat akan dihabisi, Kishibe datang dan menyandra bawahan Guangxi. Kishibe nyerahin keduanya ke Denji dan Power yang udah bangkit. Dan Power bilang kalau sebenarnya dia cuma pura-pura mati. Lalu Kishibe dan Guangxi mulai mengobrol. Kishibe bilang kalau dua iblis Guangxi lainnya udah kabur, tapi mereka lagi dikepung sama biro keamanan, jadi pasti bakal segera ditangkap. Dan terungkap kalau sebenarnya Kishibe dan Guangxi udah saling kenal dari dulu, yang entah hubungannya kayak gimana. Lalu Kishibe menulis kalau Makima sedang mendengarkan ini, karena ia tahu kalau Makima bisa dengerin percakapan mereka, tapi nggak bisa melihatnya. Makanya Kishibe menulis inti obrolannya di kertas. Jadi percakapan berjalan dengan dua topik sekaligus. Di ucapan ngobrol curhat, sedangkan di kertas dia bilang kalau Guangxi mau ngebunuh Makima maka ia akan mengajari semuanya. Tapi di tengah situasi ini muncullah pemburu Amerika yang menodongkan pistol ke Denji. Beruntung Kishibe bisa menggagalkannya. Tapi itu jadi kesempatan emas buat anak buahnya Guangxi untuk membalikan keadaan. Guangxi langsung menghantam Kishibe. Dengan serangan yang cukup intens, Guangxi berhasil menjatuhkan Kishibe. Pemburu Amerika mencoba lagi untuk menyerangnya, tapi dia berhasil lolos dan terus melancarkan serangannya. Namun tersisa Power dan tim Guangxi. Namun Bim datang di waktu yang tepat. Dia berhasil menolong Denji. Mereka pun mutusin buat kabur. Dan sekarang Guangxi dihadang Yoshida. Yoshida ngajak Guangxi buat duel ulang. Gak kayak sebelumnya, kali ini Yoshida berhasil mengimbangi serangan Guangxi. Di tengah pelarian, tiba-tiba ada paku yang menancap ke kaki Denji. Ia langsung melayang ke atas. Dan setelahnya, Denji langsung terkapar seketika. Waktu Bim mau menolong Denji, Tolka menghantamnya. Masternya ngasih selamat ke Tolka karena tugasnya udah berhasil. Tapi menurut Tolka ucapannya nanti aja karena sekarang mereka harus mindahin Denji. Tapi Master cuma diam dan malahan bilang kalau mereka nggak perlu mindahin mayat itu. Dan dia terus mengucapkan kata-kata yang nggak dimengerti oleh Tolka. Dia juga bilang bakal ngajarin cara ngebuat boneka yang lebih rumit. Dan perempuan itu menyentuh Tolka dan bilang, selesai. Di waktu yang sama, Santa Claus masuk ke dalam gedung. Jadi, apa hubungan antara Master, Santa Claus, dan Tolka? Kembali ke pertarungan Guangxi sama Yoshida, di mana kali ini Yoshida udah kewalahan. Sedangkan Aki dan yang lainnya udah mulai kembali sadar. Kamera menyorot ketiga karakter yang sangat misterius ini. Master mengucapkan selamat tinggal kakek, dan Santa Claus menusuk jantungnya sendiri. Yang ternyata mereka sedang membuat kontrak dengan iblis di neraka untuk membawa semua makhluk yang ada di dalam mall masuk ke neraka. Dan anak-anak yang di awal di request Santa Claus diambil sebagai kontraknya. Tiba-tiba semua orang di dalam mall masuk ke ruangan gelap.
Sedangkan di luar, tangan raksasa muncul untuk menggenggam mall tersebut dan semua orang di dalam mall masuk ke neraka. Oke sebentar, mungkin di sini masih ada yang bingung sama apa yang terjadi. Ya awalnya gue juga nggak mudeng anjir. Apa hubungan antara Santa Claus, Tolka, sama cewek ini yang namanya nggak pernah disebut. Tapi dari sini kita tahu kalau intinya ternyata Santa Claus yang asli adalah cewek ini. Dan sekarang bisa kita sebut dia sebagai Santa Claus. Sedangkan kakek-kakek Jerman itu cuma boneka dari si Santa Claus yang asli. Oke lanjut. Di sini Aki dan yang lainnya masih kebingungan soal tempat mereka sekarang ada di mana. Aki juga menarik tali dari Denji, tapi Denji gak bisa berubah sepenuhnya. Guangxi bilang kalau kemungkinan Denji kehabisan darah, dan karena di sini Guangxi nggak tahu kondisinya seperti apa, jadi dia memilih buat gencatan senjata untuk sementara. Sedangkan para Fiend Devil di sini tampak lemas dan sangat ketakutan. Dan sambil berkeringat dingin, Angel bilang kalau ini bau neraka. Mereka udah dikirim ke neraka. Guangxi menanyakan ke Long dan Pingxi apa ada cara buat keluar, tapi Pingxi cuma ketakutan dan bilang kalau mereka lagi diawasin sama iblis yang berbahaya. Jauh dari area mereka ada iblis yang jauh lebih berbahaya dari iblis senjata aka Gun Devil. Mereka adalah keturunan dari iblis yang belum pernah mengalami kematian. Sekali aja menarik kebencian, maka mereka semua bakal mati. Saking takutnya, Pingxi sampai minta izin ke Guangxi buat bundir. Guangxi tentu aja melarangnya dan bilang kalau ia bakal mengeluarkan mereka dari sini. Kemudian sebuah pintu terbuka. Percikan hitam menetes. Sebuah ketakutan, sesuatu yang mengerikan muncul di hadapan mereka. The Darkness Devil. Dalam sekejap, tangan mereka semua terlepas. Sedangkan Tolka atau Doll Devil yang mengontrolnya menawarkan sebuah kontrak dengan jantung Chainsaw sebagai bayarannya. Permintaannya adalah kekuatan untuk membunuh Makima. Tentu aja mendengar itu Denji marah, dan ternyata target utama dari Santa Claus adalah Makima. Lalu muncul sebuah tangan yang bawain Santa Claus sepotong daging Darkness Devil, dan dia pun memakannya. Sedangkan di neraka dengan situasi yang udah kacau banget, dan Tolka di sini Kusakabe mencoba melawannya, tapi itu sama sekali nggak ngaruh, dan Kusakabe pun Violence meminta Kobeni buat lepasin topengnya. Sementara Bim berusaha buat ngebangkitin Denji sebagai satu-satunya harapan mereka. Waktu Bim menarik talinya, Bim langsung tercerai-berai. Ketika Tamaoki dan Guangxi menyerang, semuanya bernasib sama. Lalu Violence yang udah ngebuka topengnya menghajar. Dan Denji yang udah bangkit pun maju. Denji mulai diremes-remas, dipelintir sampai nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dengan tubuh yang udah hancur, Violence mengerahkan seluruh tenaganya. Dia menggunakan tangan yang berserakan untuk menghantamnya, tapi sebuah pedang muncul. Aki mulai termenung karena cuma bisa terdiam ketika teman-temannya mati satu persatu, dan kegelapan pun mulai mendekat. Angel yang cuma terpaku mengeluarkan darah dan terjatuh. Begitu juga dengan Aki. Tapi Perinci tiba-tiba muncul dari tanah. Ia mencoba menyergap Darkness Devil, tapi ya tentu aja itu hal yang percuma. Namun fungsi sebenarnya bukan untuk melawannya, melainkan untuk memanggil Makima. Setelah itu Perinci memanggil Makima. Akhirnya Makima turun ke neraka. Mereka berdua langsung saling tunjuk, dan satu tunjukan dari Makima mampu melukai Darkness Devil. Lalu ia melangkah maju ke Tolka. Tangan Makima hilang satu, dan Darkness Devil siap menyerang dengan pedangnya. Tapi Makima mengendalikan Tolka sebagai orang yang ngebuat kontrak untuk mengembalikan mereka semua ke dunia. Namun, pedang itu udah terlanjur menancap, dan mereka akhirnya kembali. Akan tetapi masalah belum selesai, karena Santa Claus masih ada dengan kondisi yang udah makan sedikit bagian dari Darkness Devil, dimana hal itu ngebuatnya jadi sangat kuat di kegelapan. Ia mendekati Makima yang udah sekarat. Di sini Makima berusaha untuk ngebangkitin Denji. Pertarungan antara Santa Claus lawan Chainsaw Man pun dimulai. Chainsaw di sini mengkhawatirkan kondisi Power, dan ia juga sedikit memuji Santa Claus karena bisa ngirim mereka ke neraka.
Chainsaw Man terhempas ke dasar bangunan. Santa Claus masih terkagum-kagum sama regenerasinya yang sekarang. Karena cuma bergerak di kegelapan aja, lukanya bisa langsung hilang. Chainsaw kesel karena Santa Claus cerewet. Waktu Chainsaw Man mau menubruk, ia terkepung sama banyaknya boneka-boneka itu. Sedangkan di sisi lain, anak buahnya Guangxi mengambil kepala Guangxi dan mengorek dalamnya. Dan keluarlah sebuah busur. Lalu ia melempar kepala Guangxi. Dan ternyata Guangxi adalah seorang hybrid. Tapi karena dia nggak nyebutin dia itu iblis panah, iblis busur atau yang lain, jadi tetap kita panggil Guangxi ya. Di sini Guangxi bekerja sama dengan Chainsaw untuk balas dendam karena gadis-gadisnya mati. Dengan cepat Guangxi menyerang sampai terpisah-pisah. Tapi regenerasi yang sangat cepat juga hampir nggak ngaruh apa-apa. Ditambah lagi Doll Devil bisa mindahin rasa sakitnya ke semua boneka yang dia punya. Tapi yang parah, Santa Claus ngerubah bonekanya kembali dengan kesadaran manusia, yang tentu aja bikin Chainsaw jadi nggak tega buat ngebunuhnya. Chainsaw Man berusaha buat menghindari itu, tapi tentu aja karena jumlahnya banyak bikin susah dihindari. Beruntung ia masih dibantu oleh Guangxi. Guangxi meyakinkan Chainsaw kalau mereka semua itu boneka. Walaupun ya dari segi manapun mereka manusia, tapi yang jelas kalau Chainsaw menganggap itu boneka, maka dia bisa ngebunuh mereka semua. Intinya kata Guangxi, jadilah idiot. Tapi di sini Guangxi akhirnya berhasil ditangkap. Hari semakin gelap dan itu ngebuat Santa Claus jadi makin kuat lagi. Chainsaw terlempar ke sebuah pom bensin. Saat Guangxi kembali menyerang, dia dihadang sama anak buahnya sendiri yang udah jadi boneka. Sekarang Santa Claus mau ngerubah Guangxi jadi boneka. Di sisi Chainsaw, dia punya ide gila di mana dia mau nyiramin bahan bakar ke tubuhnya sendiri. Dan setelah itu, Chainsaw mencoba mengkonter kegelapan dengan cahaya api, dan ternyata untuk sesaat itu lumayan berhasil. Santa Claus mulai terbakar dan bisa merasakannya. Dia merasa keheranan karena walaupun dia udah meningkatkan kecerdasannya dengan kekuatan Darkness Devil, tapi dia masih nggak bisa memahami tingkah bodoh Chainsaw Man. Meskipun terlepas, nyatanya Chainsaw Man udah mengikatkan rantainya ke Santa Claus. Jadi Chainsaw Man tinggal menyergapnya aja. Santa berusaha buat menahannya dan dia pakai boneka-bonekanya buat menghadang Chainsaw. Dan di sini Chainsaw udah hampir hangus terbakar. Dan Santa Claus mulai mengucapkan kata-kata perpisahan buat Chainsaw Man. Tapi ternyata Chainsaw Man meminum darah dari para boneka untuk terus beregenerasi. Segerombolan boneka itu terus berdatangan. Dia sekuat tenaga untuk bertahan. Karena sulit banget buat ngedeketin Santa Claus, Chainsaw Man akhirnya mencoba buat menariknya aja. Dan ya, mereka pun malah jadi tarik tambang. Maksudnya tarik rantai. Kemudian mobil yang dikendarai boneka datang menabrak Chainsaw. Di tengah kobaran api, Chainsaw masih bisa bertahan. Santa Claus nggak ngerti kenapa Chainsaw nggak mati-mati. Lalu Chainsaw Man mengatakan, nggak masalah kalau semua orang ingin membunuhnya, tapi tidak dengan Makima. Chainsaw Man menarik Santa Claus. Dan secara bersamaan dia menghantamkan mobil tadi ke Santa Claus. Dan Santa Claus hangus terbakar. Akan tetapi hal itu nggak cukup untuk membunuhnya karena dia punya banyak boneka di luar sana. Dan melalui sentuhan, mereka yang jadi boneka bisa jadi Santa Claus. Simpelnya dengan kekuatan Doll Devil karena dia bisa memindahkan kesadarannya ke tubuh lain. Dengan begitu, mereka bisa terus berdatangan untuk membunuh Denji. Tapi di sini dengan santai, Denji menjawabnya, "Gak masalah kalau Santa Claus mau datang kapanpun. Yang penting datangnya jangan pas akhir pekan. Karena kalau hari Minggu, Denji mau istirahat." Di tengah perbincangan itu tiba-tiba Guangxi datang menebas Denji karena waktu gencatan senjata udah habis. Dan untuk mengalahkan Santa Claus, Guangxi pakai kekuatan Cosmo. Santa Claus masuk ke dimensi milik Cosmo, di mana di situ terdapat banyak sekali buku. Dari sini, seluruh pengetahuan dari alam semesta bakal dimasukkan secara paksa ke dalam otak Santa Claus. Yang tentu aja dengan begitu, otaknya bakal overload dan hancur. Dan Santa Claus atau Doll Devil terbakar dalam keadaan Halloween. Tapi ketegangan masih berlanjut, di mana Kishibe dan Yoshida datang. Mereka kemudian pakai penutup mata karena yang akan maju kali ini adalah Makima. Waktu Makima mulai mengayunkan pedang, tiba-tiba Guangxi langsung menyerah. Tapi
kelompok Guangxi terpenggal secara bersamaan. Dan arc internasional assassin pun akhirnya selesai. Yo, gimana, seru ya? Segitu aja video kita kali ini, nanti kita lanjut ke arc berikutnya yaitu Gun Devil Arc.